Iya. Kita sudah develop juga. Kita sudah develop monogliserida di biodiesel, kita sudah develop, sudah ini ya, kita sudah develop, kemudian kita sudah running juga semuanya, kemudian gliserol juga kita bisa pakai 2 metode manual maupun metode tadi ya, metode yang dengan pakai GC bisa, ada yang dengan manual dengan SNI, tetapi kalau yang SNI itu biasanya untuk beli 100 saja. Kalau untuk yang nilainya kecil-kecil nih, kita kan perlu alat yang memang perlu alat yang lebih ini ya, lebih precise lah ya, itu pakai GC. Sekali baik. Sahabat Petrolhead kayaknya juga mulai gimana? Harusnya nggak tegang ya. Cuman karena ini padat banget ya. Pak Farid dan Mbak Endri untuk mencarikan suasana lah. Oke, jadi kita akan tenang kembali. Voucher untuk 3 orang masing-masing Rp200.000. Jadi nanti kita lihat tadi juga di kolom pertanyaan, udah banyak sekali nih Mbak Endri, ada sekitar ada 300 pertanyaan. Apa? Ya di mana? 300 pertanyaan dari berapa? Betul. Jadi mohon maaf sekali kayaknya untuk hari ini memang kita agak tarik sedikit, jadi nanti kita akan coba memilih untuk 5 pertanyaan yang paling menarik. Jadi nanti ketika namanya dipanggil Bapak dan Ibu sahabat Petrolhead, jadi bisa dibuka layarnya. Nah dari 5 itu nanti akan kita pilih 3 yang paling interaktif Mbak Endri ya, untuk bisa mendapatkan voucher. Nah lalu selanjutnya itu ada giveaway dari sosial medianya Petrolhead. Jadi untuk yang follow, kita ada hadiah juga untuk 1 orang, nanti kita undi di akhir acara. Jadi pastikan mengisi link yang sudah tertera di kolom chat. Jadi di kolom chat itu ada 2 link. Tadi sempat juga ada yang bertanya, Mas nih untuk materinya bagaimana gitu kan. Nah, untuk materi nanti akan kita share melalui alamat email yang tertera di daftar hadir. Sedangkan pengundian untuk hadiah Rp300.000 untuk follow sosial media itu linknya terpisah. Jadi di situ nanti ada link untuk upload tanda bukti follow-nya, jadi di screenshot, di follow, dimasukkan ke link yang sudah disediakan. Sedangkan untuk absensinya nanti kita akan gunakan untuk men-share materi pada hari ini. Jadi tetap bersama kami hingga akhir acara. Kalau ini Mas, kalau tadi ada yang nanyain juga, jadi ada tamu kita yang nanya. Kalau hari ini kan ada yang nggak bisa ngikutin nih, nah nanti kita bisa lihat di mana nih gitu. Tentu ada di YouTube-nya PT Petrol Service, makanya follow PT Petrol Service, ya kan? Kenapa? Tombol jempol itu enggak? Ya, mungkin kan. Baik, Bapak dan Ibu, tetap follow kita terus sampai akhir acara. Kita akan coba break dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana. Habis ini kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu tanya jawab. Silakan.
masih bersama kami di langsung dari BNM Channel Studio. Wow, terima kasih buat BNM nih, buat sponsorin kita. Nah, baik teknisnya untuk kolom diskusi kita, pertama kita akan coba. Nah, oh sudah ada yang raise. Boleh diturunin dulu Pak tangannya Pak. Kita coba cari dulu semuanya. Jadi memang nanti kita akan coba untuk buka kesempatan yang dulu. Belum nanti kita bacakan untuk yang Q&A-nya. Baik, nanti saya coba hitung sampai 3. Jadi yang pertama reset, nanti boleh dibuka layarnya. Belum Pak? Sabar. Ya. Kayaknya perlu part 2 nih kayaknya. Baik ya. Baik ya, tempat peserta semuanya, ya, jadi bisa direset, nanti kita panggilkan namanya. Yang terpanggil namanya bisa dibuka layarnya, nanti bisa interaksi langsung. Siap, saya hitung 3, 2, 1. Oke, Pak Hartanto ya. Oke. Oke, Pak Atan. Pak Atan ya. Atan. Panggilannya siapa nih? Pak Tanto. Oh, Pak Atan, Pak Atan. Pak Pak Atan. Atan Suhartanto. Iya. Silakan Pak Atan. Jadi untuk Pak Atan, halo Pak Atan, dari mana nih? Kita kayak siaran radio ya. Halo Pak. Aduh. Ya. Halo Pak Atan. Iya sebentar Bu. Selamat Ya. pagi Pak. Selamat siang, selamat pagi. Iya, selamat siang menjelang Di mana pagi. nih Pak? Saya dari Mandalika ya? Panaoin Pak. Kayak di Mandalika nih. Ya. Oke, saya ada langsung 3 pertanyaan sih ini Pak. Pak Atan dari mana dulu Pak Atan? Pak Atan dari mana nih Pak? Gimana Pak? Dari Panaoil ya? Iya betul, dari Panaoil. Lokasi di mana nih Pak Panaoilnya? Saya di Jakarta Utara di Pluit. Oh, Jakarta Utara. Oke. Silakan Pak Atan. Yang pertama ada saya kan salah satu technical support yang turun langsung ke lapangan itu ya Bu. Dan beberapa kali ada beberapa customer kami yang mengalami case di mana terjadi residu semacam sludging tapi belum menjadi sludge itu di area fuel injection pump FIP-nya gitu di FIP. Sedangkan iya, dan itu tidak terjadi di crankcase-nya Pak. Di crankcase-nya itu setelah saya dibongkar di crankcase-nya itu nggak ada gitu. Itu hanya terjadi di FIP-nya aja tadi. Yang ingin saya tanyakan dari mana atau kemungkinan yang terjadi sehingga apa yang mungkin terjadi sehingga gumpalan itu atau residu itu hanya ada di FIP tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, mengenai B35 ini materi yang sangat menarik ya, terutama bagi saya ya. Ada tidak secara storing dan handling, kita kan B30 juga sudah ada bagaimana storing dan handling yang proper gitu. Nah untuk yang biosolar yang B35 ini, ada tidak storing dan handling yang lebih proper daripada B30? Pertanyaan yang kedua Pak. Kemudian dari sisi maintenance, pertanyaan yang ketiga, dari sisi maintenance user sendiri, ada nggak yang perlu di-upgrade gitu? Terkait dengan isu B35 ini. Itu pertanyaannya. Langsung borongan Bu, Pak. Iya, langsung borongan nih. Karena masalah banyak ya Pak ya di lapangan ya. Iya, saya makanya dari tadi udah gatal nih pengen raise hand gitu. Tapi ini terjadinya udah lama Pak atau enggak, ini baru-baru aja sih, dari mungkin 3 bulan lalu lah. Mungkin dari mulai ini di unit apa Pak tadi Pak terjadinya Pak? Ada di DT dump truck, kemudian ada di genset juga. Genset ini kita di area sawit ya, area sawitan. Nah, di genset dan alat-alat berat mereka sih sebetulnya. Oke, siap Pak. Oke, langsung aja Pak Sbari ya. Silakan Pak. Tadi yang pertama apa tentangnya ya? Residu di fuel injection pump. Ya, di FIP. Ya. Kemungkinan residunya itu ini Pak? Dugaan saya itu dari fatty acid dan hasil oksidasi.
Kalau dari fatty acid itu kalau dianalisa solar tuh terdeteksi di nilai TAM, apa, total acid number. Kemudian hasil oksidasi tadi, salah satunya tuh ya kalau kita refer ke B B100-nya itu di parameter iodinamik. Jadi idealnya itu iodine number-nya itu mendekati 0 ya. Jadi, semakin iodine number tinggi, artinya si biodiesel ini nggak tahan terhadap oksidasi. Jadi semakin punya potensial untuk membentuk sludge karena hasil oksidasi. Ada ada sludging yang karena hidrolisis, ya, fatty acid dengan acid jadi kan otomatis menghasilkan fatty acid dengan glycerol, ya itu ya, ini sludging dan hasil oksidasi. Dugaan saya di kombinasi itu kalau kita menganalisa itu material yang sludging itu mungkin isinya kira-kira itu isinya paling glycerol, air, fatty acid, monoglicerid dan mungkin hasil. Ya dihindari ya tadi ya agak-agak repot memang. Dugaan saya itu akumulasi agak lama tuh. Jadi bukan kejadian satu kali katakan siklus oli terus itu lagi. Itu dugaan saya itu bertahun-tahun mungkin itu sedikit gitu ya. Kemudian apalagi masalah handling ya. Storage, handling dan storage. Nah, malah storage mungkin sebenarnya sama dengan prosedur yang lalu. Cuma memang beberapa user juga mungkin belum menerapkan itu. Dan kalau nggak salah EBTKI sudah mengeluarkan yang terbaru ya. EBTKI. Iya. Mungkin bisa di follow aja Pak prosedurnya yang dikeluarkan oleh EBTKI. Dan memang harus disiplin untuk menerapkan itu. Katakan perbaikan breeder ya, breedernya itu diperbaiki biar udara yang keluar masuk ke storage ini juga yang bersih, yang kering. Ya. Jadi harus pakai filter ya, pakai silika gel gitu. Ya kalau ideal. Sering di drain ininya bottomnya airnya sering dibuang gitu ya. Mungkin periodik lah atau per hari kan per minggu mungkin Bapak dan Ibu yang di lapangan yang lebih tahu. Saya kira itulah. Kemudian dari mungkin bisa di follow Pak, nanti bisa ke websitenya EBTK untuk handling dari ini yang terbaik. Kemudian dari yang ketiga maintenance apa yang bisa di-upgrade Pak? Ya dari maintenance ya mungkin tadi ya, ini juga mungkin beberapa ada customer kami yang sudah lagi percobaan ya. Jadi ini Pak, diperbaiki sistem return line ya. Return line dari mesin diesel itu kalau kita ketika menjelang dia masuk ke dalam tangki itu didinginkan dulu Pak. Jadi melalui satu cooler ya. Jadi ada cooling system, jadi return line solar dari return line masuk pendingin dulu. Biar kira-kira tuh temperaturnya itu mirip dengan storage. Kata storage kira-kira 35 ya 35. Nah, selama ini kira-kira 60 sampai 70 Pak. Jadi return line itu solarnya panas banget, sekitar 60-70 mungkin. Jadi lolos ya Pak ya. Jadi begitu dia ketemu dengan solar yang lain, itulah proses oksidasi. Nah, oksidasi ya salah satunya kan menghasilkan sludge, ya ditarik ke di pompa ya bisa masuk ke pompa, bisa ke injektor. Gitu. Ya tadi itu gambar real Pak tadi itu gambar injektor real, ada yang bentuk sludge, ada bentuk parnik. Itu salah satu byproduct dari oksidasi PAME. Gitu. Kita bisa identifikasi ya Pak di injektor tip-nya itu dari mana tuh? Apakah dia dari monogliserida yang atau kalau ada materialnya bisa. Kalau ada materialnya bisa. Nah, nanti Oh, bisa Pak. Dari tadi peralatan yang kita beli dari BNM ini sebenarnya untuk membreakdown itu sebenarnya bisa. Jadi kalau Bapak punya sampel barang ya satu titik gitu ya, itu bisa di breakdown. Ya. Jadi bisa tahu ini apa. Bisa diidentifikasinya. Jadi itu tuh berasal dari mana tuh, dari apakah hidrokarbon, apakah dia memang monogliserida gitu ya Pak ya? Iya. Mungkin ada saran dari maintenance mesin diesel, saya kira ini Pak. Pertama tuh kalau bisa tuh injektornya secara periodik dibersihkan. Katakan tadi jangan sampai macet dulu baru ada reaksi. Katakan per 2000 jam. Mungkin Bapak bisa copot, rendam ke harusnya ada solvent ya, ada chemical yang bisa merontokkan tadi plat dan bahkan parit itu sebenarnya bisa dihilangkan. Mudah aja saya kira. Mungkin ini bisa kalau ada sampel bisa dicoba di kami Pak. Jadi secara periodik tadi jangan sampai menumpuk kotoran baik itu varnish maupun sludge
menumpuk. Iya, iya. Jadi mungkin setiap 2000 jam ambil bentar, direndam paling-paling mungkin dugaan saya sekitar 4,5 jam sudah bersih, pasang ulang. Oke, mungkin kita ini dulu ya, kita ngerasain gempa ya. Oke, di sini ngerasain gempa Pak Atem, kita coba break dulu. Oke. Ya, Oke. Iya, di sini juga kerasa nih. Iya. Oke. Kita rolling ini dulu ya, video dulu. Oke, kita pamit dulu Pak ya, kita istirahat dulu, break. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono Martohandoko, pimpinan dan pendiri dari PT Petrolab Services. Inilah PT Petrolab Services. Petrolab Services adalah sebuah perusahaan swasta independen yang bergerak di bidang laboratorium pengujian minyak pelumas, bahan bakar minyak atau lubricant and fuel, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, minyak trafo, dan turbin pembangkit listrik, serta kalibrasi. Petrolab didirikan oleh Bapak Budiono Martohandoko Kadirun tanggal 18 September 2002. Petrolab mempunyai 4 kantor operasional yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Sangatta. Petrolab berkembang dari laboratorium pengujian minyak pelumas dan bahan bakar. Sampel yang diuji berasal dari berbagai macam sektor industri, mulai dari otomotif, manufaktur, perkapalan, pertambangan, dan sebagainya. Sampel-sampel yang diuji tersebut sebagian besar merupakan sampel minyak pelumas yang sedang dipakai di dalam mesin atau in-service sample. Melihat peluang bisnis yang ada, pada tahun 2007, Petrolab melakukan pengembangan bisnis untuk pengujian sampel lingkungan seperti air, udara, tanah, serta kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup pengujian biomonitoring, kebisingan, getaran, pencahayaan, dan psikologi sosial. Tahun 2009, Petrolab melakukan pengembangan bisnis pada bidang pengujian oli trafo dan turbin pembangkit listrik. Kemudian pada tahun 2010, melakukan pengembangan pada bidang usaha laboratorium kalibrasi. Pada tahun 2016, Petrolab kembali melakukan pengembangan bisnis, kali ini pada bidang konsultasi engineering dan pelatihan. Petrolab merupakan perusahaan swasta nasional independen yang dimiliki 100% oleh warga negara Indonesia, namun dengan kualitas kerja yang diakui oleh internasional. Sebagai laboratorium lubricant and fuel, Petrolab merupakan laboratorium yang memperoleh sertifikasi ISO 17025 pertama di Indonesia. Sebagai laboratorium powergen, Petrolab juga merupakan laboratorium yang memperoleh sertifikasi ISO 17025 pertama di Indonesia. Sebagai laboratorium industrial hygiene, Petrolab merupakan laboratorium swasta pertama yang melakukan jasa pengujian untuk industrial hygiene. Sebagai laboratorium pertama yang menerapkan sistem IT menyeluruh dalam monitoring pengujian sampel dan reportnya. Petrolab pada saat ini memiliki customer yang tersebar dari seluruh Indonesia. And more than 2,500 other customers.
Pak Tan terutama, bagaimana Pak Tan? Halo Pak Tan, masih di lokasi? Oh, masih, Pak. Alhamdulillah. Kita Masih. pernah Nggak pindah-pindah saya. respon keren tadi tuh. Goyang. Iya. Eh, Ya, gimana Un- Pak Hasan tadi jawaban Pak Gari? Mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi. untuk yang saya kurang begitu copy ya untuk yang masalah di maintenance yang sistem apa namanya di return line itu didinginkan dulu pada saat return Ya, di return sebelum line. jatuh ke tankinya. Itu bisa dijelaskan dulu nggak Pak maksudnya? Lebih detailnya lagi itu. Memang harus ada semacam modifikasi ini Pak tambahan. Jadi tadi tambahkan cooler, bikin cooler gitu. Itu kan paling kecil ya. Maksudnya cara debitnya kan kecil itu. Tapi cukup ini Pak, cukup memberikan temperatur yang tinggi juga. Dan naik cukup drastis juga. Mungkin katakan kita punya berapa lah 400 liter ya. Mungkin ketika dia tinggal 50 liter gitu mungkin panas banget itu tankinya. Artinya di titik itu kan proses oksidasi begitu masif kan. Bisa jadi itu proses sludging, proses varnishing terjadi di poin-poin itu. Tapi ketika di awal-awal tidak terlalu panas gitu. Nah itu yang harus kita jaga terus-menerus kan. Karena tadi solar dipanasin aja si monogliseridnya terindikasi naik. Terindikasi naik. Karena tadi byproduct semacam trigliserid, monogliserid akan berubah jadi monogliserid. Dan mungkin kalau kita breakdown lagi akan jadi juga free glyceridnya akan naik juga. Gitu. Nah itu yang tadinya ketika solar dalam kondisi di storage mungkin aman, begitu mengalami proses di mesin justru dia akan bermasalah. Karena tadi Pak, memang kalau dibandingkan dengan solar, PAME ini kan cukup tidak stabil dalam artian ketahanan oksidasi. Yang minyak goreng kita biarkan aja tangki kan. Nah, tengik itu adalah proses oksidasi, ya, itu istilah aja. Jadi tengik itu adalah proses oksidasi. Ini untuk storage-nya ya Pak, jadi di circle di storage-nya ya? Enggak, ketika digunakan di unit. Di unit. Oh, alat tambahan di unit itu. Ditambahkan ya karena tadi solar itu begitu dia masuk kurang bakar, ada sebagainya dibalikin ke tangki lagi. Iya, dari dalam temperatur yang panas yang harus di handle. Iya. Berarti kalau kita secara penyimpanan itu sudah proper, tapi saat di sistem, katakanlah di unit tadi tidak ada modifikasi seperti itu, dalam tanda kutip akan percuma juga gitu ya Pak? Akan ada kemungkinan ya Pak? Khususnya itu Pak, khususnya dari monogliserid, diglycerid, triglycerid itu yang akan berubah. Mungkin di speknya oke. Begitu mengalami proses itu bisa jadi secara spek dia sudah keluar. Oke Pak, siap. Ya. Oke. Perubahan itu yang membuat tadi nggak 100% lagi tingkat kefitan dari si PAME tadi, biodiesel tadi. Oke. Jadi harus proper dua-duanya ya Pak, storing sama. Iya, harus proper. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Asbari penjelasannya. Sama-sama Pak. Pak Hasan. Iya. Terima kasih Pak Hasan. Sama-sama Bu. Pak, terima kasih. Baik sahabat Petrolab, kita masih akan buka present lagi. Jadi buat sahabat-sahabat Petrolab bersiap-siap untuk present karena akan kita pilih kembali untuk bisa berdiskusi langsung dengan narasumber kami. Dihitungin lagi nggak ini? Hitungan. Siap, saya hitung ya. Hitungan mundur aja lah. 3, 2, boleh diturunin dulu biar asik. 3, 2, 1. Oke, Bapak Imam Munandar ya? Pak Imam, ya. Imam Imam, Munandar. silakan. Oke, untuk Pak Imam Munandar. Silakan Pak. Kita on kamera. Ngomong-ngomong minyak goreng tadi saya jadi ingat, emang PAME sama minyak goreng sama ya Pak? Ya, bahan bakarnya dari Banyak. Prosesnya tuh sama nggak? Oh, tetap ada perbedaan. Oh, sudah. Pak Imam udah ada nih, udah muncul Pak Imam. Ya. Iya. Selamat siang Pak Asbari, Mbak Endri, Selamat siang, sama Pak Imam. Pak Adriansyah ya. Pak. Ya, siap. Selamat siang Pak Imam. Pak Imam, lokasi di mana nih Pak? Di Jakarta Utara Pak, di Kelapa Berasa Gading. juga berarti tadi gempa Pak.
Karena di atas dan ini kayaknya nggak terlalu terasa sih. Oh, oke oke. Tapi teman ada yang merasa nggak? Cuma kayaknya agak goyah. Tapi nggak sampai ada alarm, biasanya ada alarm langsung sih. Berarti ini nggak signifikan nih kerasa. Ya silakan Pak Oke. Imam, dari mana nih Pak Imam? Saya dari PT Maksi Utama Energi, mungkin cukup familiar untuk Petrolab ya. Ya, Karena sempat beberapa kali memasukkan sampel. customer kita. Jadi kebetulan kalau keterkaitan dengan B35 ini, kami ini kan salah satu agent untuk engine company ya, dengan brand Deutz, dan itu rata-rata memang digunakan unitnya sebagai genset di hampir seluruh wilayah, seluruh PLN di wilayah Indonesia. Gitu. Jadi banyak pembangkit-pembangkit kecil yang masih menggunakan genset, dan itu gensetnya genset dari Deutz. Jadi populasinya lebih dari 1.000 mungkin unit ya di PLN. Dan itu memang cukup berdampak. Tadi memang dari kisi-kisi disampaikan, bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tadinya saya mau coba ungkap di podcast ini juga sudah diborong Mbak Endri tadi. Jadi sudah banyak terjawab sih sebetulnya. Gitu. Karena memang realita di lapangan memang seperti tadi dijelaskan tidak bisa dipungkiri. Cuma ada satu hal mungkin, dan ini sebetulnya berkaitan juga dengan B35 tuh bahkan sebelum-sebelumnya lah, dari biodiesel sebelum B30, B20 gitu ya. Ada fenomena juga bahwa beberapa produk termasuk kami ya dari Deutz itu juga ada satu produk mungkin dalam bentuk senyawa aditif atau zat aditif gitu ya. Zat aditif ini memang rata-rata tujuannya itu untuk membersihkan residu-residu tadi, seperti yang tadi ada panel sebelumnya ya, yang bertanya soal residu gitu. Nah, terus juga saya juga ada pengalaman pribadi sebetulnya terkait senyawa aditif atau zat aditif ini yang saya gunakan di kendaraan saya sendiri gitu untuk solar gitu. Itu mungkin saya sebutkan produknya. Boleh disebutkan produk ya di sini atau tidak boleh? Nggak usah Pak ya. Kalau saya. Jadi, Produk X. ya, produk X itu saya gunakan dan saya masukkan ke dalam bahan bakar. Itu memang saya kurang tahu ya, tapi mungkin pengalaman pribadi memang ada berdampak pada fuel consumption. Dan itu yang akan saya coba tanyakan, apakah ada senyawa atau mungkin senyawa apa sih yang bisa kita gunakan. Salah satunya pertama untuk mengurangi residu tadi ya, supaya bisa memang terbuang atau terbakar sempurna, atau mungkin dari sisi fuel consumption-nya mungkin isu yang paling mau saya tekankan ini soal fuel consumption yang ada di yang memang itu salah satu parameter yang sering ditanyakan oleh user gitu ya. Apakah ada gitu ya, dengan apalagi terlebih dengan B35 ini ya, tadi sempat dijelaskan juga bahwa cukup dari kan kalau hitungan fuel consumption ini kan, kalau ini murni dari volume bahan bakar ya, dan itu volume bahan bakarnya kan kalau mungkin untuk solarnya sendiri memang terbakar sempurna, tapi kalau untuk yang lain-lainnya kan malah tersisa, malah tadi saya sempat simak ada yang memang turun ke ke dalam crankcase gitu ya, sehingga memang tercampur dengan oli, dan itu juga salah satu mungkin penyebab kemungkinan B35 ini memang dari sisi fuel consumption akan lebih tinggi begitu kira-kira. Nah, mungkin itu aja sih pertanyaannya, apakah ada senyawa yang itu tadilah senyawa apa yang mungkin bisa kita sebagai jalan alternatif tadi sih untuk mengurangi, karena memang kerusakan-kerusakan yang disebabkan ini tadi Pak Asbari sudah menjelaskan bahwa memang itu terjadi sih Pak. Bahkan baru-baru ini salah satu mesin kami ya di beberapa tempat gitu itu mengalami kerusakan ya, betul, di sisi ring piston dengan piston, kemudian blow by, dan beberapa kebocoran di titik-titik yang sebelumnya mungkin jarang sekali itu kebocorannya gitu. Nah itu tadi sih. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Langsung aja Pak. Baik, Pak Imam. Terima kasih nih. Kira-kira apa ya? Intinya sih aditif yang digunakan tadi untuk mengatasi sludging itu ya, itu adalah dispersan. Walaupun di praktisi aditif itu selalu menyebut sebagai deterjen.
walaupun agak nggak tepat sebenarnya, dipersan. Bedanya Yang paling apa tepat bedanya? Bedanya. bedanya. Kalau deterjen itu dia memanfaatkan ini, Pak. Kalau deterjen itu kalau secara prinsip ya, yaitu ada senyawa atau material yang punya sisi polar dan non-polar. Jadi ada hidrofilik, ada hidrofob ya. Nah gitu. Iya. Tapi gini juga, mungkin saya lanjut dulu sedikit. Jadi kalau karena apa ya, dulu tuh kalau produk yang saya gunakan mungkin di kendaraan saya gitu ya, di kendaraan yang saya pakai, itu kan memang zat aditif kita masukkan ke dalam fuel, kemudian kan karena kendaraannya bergerak mungkin ya, jadi memang ada proses mixing di situ ya. Sedangkan memang kalau untuk unitnya sebagai standstill seperti genset seperti itu kan memang tidak ada pergerakan dari tangki atau apa gitu ya. Itu pun pernah dari apa namanya, dari kami itu menawarkan, tetapi sepertinya ketika tangki atau storage-nya itu dalam kondisi standstill atau tidak ada proses mixing seperti kalau misalnya kita kendaraan itu dibawa jalan itu kan ada apa namanya, turbulen di ininya gitu ya. Nah itu apakah juga berpengaruh gitu ya? Karena sepertinya sih pernah dicoba di mana di genset itu kurang ini sih, kurang begitu efektif sepertinya ya. Mungkin perbedaannya di sini Pak, paling ini sebenarnya perbedaan di Bapak kalau kendaraan sudah pakai ini Pak, HPCR ininya, injektornya. Common rail ya? Ya common rail. Iya, sudah common rail. Sedangkan si genset belum mungkin Pak ya? Oh, sudah. Genset itu common, ada yang sudah common rail, malah itu yang lebih ringkih, Pak. Ringkihnya di sisi mana Pak? Common Di rail? sisi heatingnya sepertinya, jadi panasnya terlalu panas sih. Yang di ini jadi sehingga ada beberapa material yang sepertinya karena panasnya terlalu tinggi gitu, sehingga dia deformasi, Pak. Bahkan sampai ada yang retak sih. Di mana Pak? Di turbocharge itu? Di turbocharge ada kejadian seringkali bocor dan di bagian sealingnya ya. Kemudian yang lebih tren itu di sisi ini Pak, cylinder head ada mekanisme katupnya itu. Iya ya. Nah mekanisme katupnya itu yang sering kalah Pak. Jadi ada beberapa bracket di situ. Kemudian di sisi injektor itu yang lebih rentan kan ya. Meskipun itu common rail, ternyata injektor ketika memang tadi mungkin sudah mengalami ini kan dia panasnya jadi ada di titik itu saja Pak ya, Iya ya. bahkan kelihatan kalau injektor di silinder mana yang mengalami gangguan itu kan sisi exhaustnya itu glowing gitu ya, lebih menyala gitu. Dan itu sih kejadian akhir-akhir ini Pak, semenjak malah ya lebih parah di B35 sih. Gitu. Oke. Berarti kelihatannya sih ada indikasi nggak kompatibel nih, elastomer yang ada di fil itu nggak kompatibel dengan PAME ya. Saya kira ini bisa diatasi dengan mengganti Pak jenis bahan yang digunakan. Beberapa kan di EPTK sudah menulis kira-kira bahan apa yang paling kompatibel gitu. Kemudian dari sisi itu ya, dari sisi injektor memang ini Pak, memang tadi ada beberapa customer yang awalnya bisa 20.000 jam gitu ya, itu pasti ada yang di bawah 2.000, di bawah 6.000 masalah. Dan masalahnya sebenarnya masalah ini Pak, deposit, bukan masalah karena wear atau karena keausan ya. Sebenarnya masalah itu tadi, makanya kita sarankan secara periodik itu dicuci lagi, di bleaching itu injektornya. Jadi kebanyakan injektor common rail ini ya, tipe common rail ini dari engine maker itu rata-rata free maintenance sih Pak. Jadi kadang tuh dilematisasinya di situ Pak untuk user ya. Artinya susah ini Pak, susah bongkarnya gitu ya kalau free maintenance. Secara ini memang kitnya itu sepertinya sih tidak ya mungkin ini ada sisi bisnisnya juga ya. Iya, rigid gitu Pak ya. Betul. Ada solid ini ya. Betul, sedangkan satu injektor aja bisa berapa gitu kan, memang cost-nya jadi cukup tinggi sih. Memang agak dilema nih menghadapi B35 ini ya. Apalagi dengan ya kalau sistem begitu memang harus pakai ini Pak, pakai aditif yang buat menghadirkan slot di itu apa?
Jadi nanti cara kerjanya itu aditifnya di mixing dengan solar. Ya. Jadi dia begitu mengalir di sistem pembakaran dari mulai pompa ke injektor, dia melakukan seperti itu. Mungkin cara produk per 5.000 jam gitu. Itu aditif berapa persen ya Pak kira-kira Kalau berpengaruh? buat ngancurin ini cukup besar. Kalau buat tujuannya menghancurin selat yang ada sekitar di jalur injection itu memang porsinya cukup besar, mungkin 0,1%. Tapi sedikit aja Pak, paling berapa liter gitu. Berapa liter solar di mixing kemudian dialirkan, dinyalakan mesinnya. Jenis aditifnya jenis apa? Ada. Nanti saya nyebut merek lagi. Enggak, jenisnya aja Pak. Maksudnya itu prinsipnya itu prinsip apa, detergensi atau dispersansi atau apa? Lebih ke dispersansi dan menghasilkan selat ya. Karena terlanjur keras kan biasanya selat yang sudah per jam-jam gitu kan. Memang produk bisa dilakukan macam ya istilahnya gurah oli, gurah mesin gitu. Tapi itu memang dilakukan di solarnya, jadi bersama di injek. Itu juga bisa tadi Pak mengatasi yang di katup, jadi pelatat yang nempel di katup itu bisa dirontokkan juga. Iya, jadi memang karena dia senyawanya organik, jadi nggak ada. Iya. Nggak ada efek. Memperpendek ini ya, sequence pemeliharaan ya sebetulnya. Iya. Tapi kalau tadi secara mekanik mudah dicopot, dipasang, menurut saya mending dicopot, direndam. Bersihkan. Itu lebih bagus. Tapi kalau memang desain pabriknya memang sengaja biar nggak diutak-atik itu yang masalah. Ya kalau begitu ya memang harus pakai aditif. Ya aditif sistemnya tadi. Kalau bisa jangan ke tangki Pak. Kalau tangki butuh aditif yang banyak. Mungkin bisa saluran dari tangkinya dicabut, kita mixing aja berapa liter, 5 liter solar kemudian kasih aditif. Nah itu di running aja 5 liter itu. Ya selama itu dia merontokkan pada saat mau jalan aja ya Pak ya. Iya, itu setiap 5.000 jam kalau jalan. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Ya, terima kasih Pak. Baik. Aditif juga. Ya aditif tadi ya buat plat tadi masuk di pump gitu ya, dia Pak di injection pump gitu ya. Saya kira jenisnya itu bisa dispersan. Dan beberapa memang dispersan itu juga saya amati dari struktur kimianya. Ya sebenarnya punya dua fungsi, dispersan dan antioksidan. Sebenarnya bagus. Nyawanya itu dua fungsi, malah kalau buat bensin 3 fungsi. Dispersan, antioksidan dan oktan nambah. Oh, naikin oktan. Iya, karena itu dua material ini punya fungsi. Nah, kalau ini nih, ini banyak banyak ini nyambung ya Mas ya, minta waktu lagi. Banyak nih user yang ditawarin macam-macam lah jenis aditif itu. Kita spesifik mau ngomongin soal aditif biofil ya. Kalau untuk ini Pak, untuk mengetahui bahwa aditif ini tuh nggak berpengaruh ke kualitas performa dari si fuelnya nih. Ini kira-kira parameter apa saja sih yang perlu dicek Pak? Mungkin kan nggak harus semua parameter gitu ya. Mungkin ini parameter key parameter yang perlu dicek. Kalau dari sisi lab ya, saya kira tergantung klaim dari aditif. Kalau dia ngakunya seperti karena booster ya mungkin. Kalau dia sebagai deterjen mungkin walaupun ini nggak standar, menurut saya harus dicek dengan permukaan. Iya, surface tension. Tapi yang mempengaruhi performa, maksudnya yang mempengaruhi performa si solarnya sendiri, di Celsius sendiri. Katakanlah apakah karakteristik distilasinya itu juga perlu dicek. Kalau dispersan ya, kalau dispersan kemudian misalnya nih yang cenderung berpengaruh nih, katakanlah mungkin jadi as kontennya jadi naik atau seperti apa gitu. Karena umumnya aditifnya kan kecil sekali ya, adding ke solar, jadi kalau distilasi juga nggak akan terdeteksi, kemudian as konten juga biasanya enggak. Kalau pengen efek terhadap as konten, mending aditif murni, dia mengandung as, walaupun memang disarankan sekali itu tidak menggunakan aditif yang mengandung as. Gitu. Mungkin statement di footnote dari Kemenperin juga bisa. Dirjen Migas saja. Terima kasih Pak Sudari, silakan balik lagi ke Mas Andre. Sahabat Petrol ini sepertinya memang perjalanan panjang. Hampir 2 jam ini loh Mbak. Perjalanan panjang, Ya. karena memang
B ini juga perjalanan panjang. Gitu, betul. B35 sampai ke B35 ini. Ini Panjang tapi cepet sih kita. begitu. Siap. Siap. Karena sudah ada dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi udah nggak terlalu asing loh. Ya, walaupun Walaupun masalah-masalah yang dulu juga belum terbatas. Nah, Sebenarnya ini masalah-masalah lama juga, bukan masalah sekali. lama tapi jadi nambah kan B. TLB. Apa tuh? Cerita lama belum kelar. Jadi muncul lagi. Baiklah, terima kasih. Kita buka satu lagi untuk flashback. Ya, saya langsung itu saja. Cepat 3, 2, 1. Silakan. Pada sholat zuhur apa? Karena sudah waktu zuhur iya, di udah. Jakarta. Saya ulang sekali lagi. Kasih kesempatan untuk flashback. Saya hitung 3, 2, 1. Oke. Pak Muhammad Fuad ya. Pak Muhammad Fuad. Iya, silakan Pak Muhammad Fuad sebelum zuhur nih. Lagi aja nih. Silakan. Silakan Pak Muhammad Fuad bisa on kamera. Kita tunggu Pak Fuad. Nah, sudah terlihat. Pak Fuad, silakan Pak Fuad. Ya, terima Selamat kasih. siang Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih, Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari praktisi lab. Dan Posisi juga di Jakarta, Pak. ya, Posisi di Jakarta. iya Jakarta. Pak Fuad dari mana Pak? Maaf Pak, dari instansinya. Saya dari konsultan BBM. Oke, silakan Pak. Jadi ini menarik B35 setelah B30 yang lalu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama tentang ini monoglycerida itu. Sebenarnya monoglycerida itu yang tidak bereaksi atau produk hasil transesterifikasi ya, itu kalau dari proses pembuatan biodiesel itu. Dia ini sebenarnya reaktan yang nggak bereaksi gitu ya, jadi dia membuat residu nanti yang tidak bisa bereaksi pada saat pembakaran di mesin. Mungkin seperti itu ya. Jadi Oke, silakan Pak. Pas dari langsung aja. Apakah itu reaktan yang tidak bereaksi ataukah itu byproduct gitu atau bisa keduanya nih? Ya, sebenarnya intinya itu bisa keduanya, Pak. Jadi kan kalau kita lihat mekanisme reaksi pembuatan biodiesel kan pertama dari triglycerida. Pasti kalau kita bedah itu, kita breakdown itu ya satu-satu. Bilang satu jadi mono, jadi jadi mono, jadi tri. Nah, cuma kan kalau pas ada satu produk yang ditreat terus reaksi berat, selesai kan otomatis sudah jadi byproduct. Walaupun kalau kita bisa isolasi, kemudian kita rapikan ulang, ya dia kan jadi pamer. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Karena dia berhenti di sini, dia seolah-olah sebagai byproduct. Tapi bisa dilanjutkan. Kalau kita punya 1 ton, katakan 1 ton monoglycerid, apakah bisa jadi biodiesel? Ya, dirapikan nanti dia jadi pamer dan gliserol. Jadi ya tergantung pandang kita. Kalau cara pandang kita itu dari trigliserida ya dia produk. Tapi produk ini kalau direaksikan ulang bisa jadi produk. Kemudian tadi masalah pembakaran ya, hubungan dengan pembakaran ya. Enggak. Ini tadi apa namanya? Kalau banyaknya itu kemungkinan banyak mana Pak? Dia sebagai byproduct atau dia sebagai tadi? Ya pasti dia sebagai byproduct. Dianggap sebagai byproduct. Karena nggak ada juga. Ya jarang sekali suatu produsen biodiesel yang bahan bakunya adalah monoglycerid. Mungkin beberapa ini ada yang menggunakan limbah ya. Dari limbah pengolahan sawit ada juga yang dijadikan biodiesel. Itu pasti memang bahan bakunya sangat kotor ya.
ya kemungkinan terbanyak asam. Nah, salah satunya mungkin ada ini. Ada itu ya. Oke, Pak Fuad. Bagaimana Pak Fuad? Ya, terima kasih. Satu Jawab lagi ya. tentang ini fuel dilution. Fuel dilution itu yang masuk ke kerangkes itu berapa persen ya maksimum ada di supaya bahwa ini nanti oli mesin sudah bisa tidak layak lagi, itu berapa persen oil dilution yang ada di oli mesin itu. Oke. Baik Pak, ya kita sudah mengamati ini apa di fuel, khususnya fame dilution, cuma kita belum bisa menyimpulkan di persentase berapa apa di fame itu akan bikin masalah. Karena biasanya cara pandang kita kalau fuel dilution kan lebih ke wear metal ya. Nah, kita itu belum menemukan korelasi berapa persen fame yang membuat apa wear metal itu akan meningkat tajam. Justru fenomena yang kita amati kalau fame masuk Pak, justru wear-nya turun karena dia memberikan lubrisitas tambahan. Jadi seolah-olah oli kita itu sekarang jadi 5%-nya, katakan 5%-nya adalah tambahan apa biodiesel jenis ester, apa base oil jenis ester gitu. Jadi ya lumayan dari sisi lubrisitas, dari sisi tribologi jadinya ya itu lebih bagus ketika dia terkontaminasi fame. Cuma memang dia memberikan efek lain, katakan si monogliserid ini katakan terhidrolisis ya. Jadi kan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Nah, gliserolnya ini sepertinya yang akan mengganggu properti pelumas sehingga katakan terbentuknya semacam oil ball gitu ya. Jadi semacam ada bola-bola kecil gitu. Nah, ini yang akan menyumbat saluran-saluran kecil yang ada di oil gallery gitu. Itu terdeteksi dengan apa? Terdeteksinya memang harusnya dengan alat yang kita beli dari PNM ini bisa terdeteksi, kita bisa breakdown apakah itu. Nah, kalau peristiwa ini terjadi, itu yang bikin efek, Pak. Jadi yang bikin efek adalah ketika dia terhidrolisis. Nah, faktor yang membuat terhidrolisis ini jadi sangat banyak, kandungan air, kandungan asam sulfat, ya asam sulfat dari emisi. Nah, itu akan membuat si monogliserid ini berubah jadi gliserol dan fatty acid. Jadi yang kita amati bukan masalah famenya lagi. Kalau kita pengen lebih detail ya, justru gliserolnya kita harus breakdown lagi. Cuma memang buat kita praktisi di lab jadi nggak praktis. Ya, itu kan pengujian. Dan akan jadi mahal. Akan jadi mahal. Kalau dari sisi ini Pak, kita kan punya general ini general pengujian gitu ya dengan paket tertentu gitu. Nah itu bisa kelihatan nggak Pak? Gitu. Atau kita hanya nggak bisa nih kita hanya melihat dari single parameter si fame dilution aja, harus kita lihat dari beberapa parameter gitu. Ya dari fame dilution pastinya nggak langsung terdetek adanya tadi gliserol. Memang harus diuji tersendiri ya, uji tersendiri yang khusus menyoroti atau memfokuskan diri ke kandungan gliserol. Jadi gini, prinsipnya fame ini belum ada data yang meyakinkan kalau keberadaannya bahkan sampai 10% fame itu belum sampai dia membuat wear metal naik, walaupun viscositas sudah sangat turun. Gitu. Jadi kalau kita di SAE 40 itu bisa mencapai 10 stop, bahkan mungkin di bawah itu karena dilusi fame, tapi wear metal masih aman. Gitu. Wear metal masih aman. Tapi kita belum memberikan secara detail ketika di 10% ini terbreakdown menjadi fatty acid dan gliserol, efek kandungannya kayak apa. Kalau efeknya kita bisa prediksi. Cuma memang berapa persennya yang berubah tadi belum pernah, dia mungkin kedepannya kita akan coba akan kita riset kira-kira korelasinya kayak apa. Dan tadi faktor yang membuat tadi ada kandungan air, panas, dan asam sulfat ini atau asam sulfat ini yang akan mempengaruhi. Jadi memang kalau pengen adil dalam artian menyalahkan siapa yang bersalah, ya memang harus di breakdown. Jadi kita nggak bisa memprediksi hanya dari fame dilution kemudian kita a priori wah ini masalah. Ini nggak terlalu masalah asal si fame dilutionnya itu bentuk fame bukan bentuk monogliserid
dan monogliserid sekalipun masih bertahan sebagai monogliserid sebenarnya aman. Yang tidak aman ketika monogliserid ini berubah. Ya, berubahnya seperti apa? Kita belum bisa mengamati untuk saat ini. Sebenarnya bisa aja. Saya kira ini bukan sesuatu yang susah. Itu sesuatu yang susah. Jadi kita pelajari dulu. Oke, seperti itu Pak Fuad. Silakan kalau Oh, iya. ada pertanyaan apa lagi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad, Pak Bari dan Mbak Ria. Iya. Sepertinya memang sangat ini menarik sekali untuk acara hari ini. Jadi melihat juga waktu ya, sudah 2 jam kita kurang lebih. Iya ya, nggak berasa kita. Jadi kalau ditinggal masak udah jadi semua nih. Jadi kalau nonton recordingnya nih sambil dengerin masak. Kecuali masak. Betul masak. Baik, Bapak dan Ibu juga sudah pantau ini untuk pertanyaan yang masuk ke kolom kami juga sudah banyak sekali. Mungkin nampaknya untuk pertanyaan yang sudah dilancarkan melalui kolom chat, nanti kita akan buka di sesi selanjutnya saja, bagaimana Pak? Nanti kita buka sesi kedua. Atau mungkin satu saja pertanyaan dari satu aja. dari Bisa. kami satu Oh, cukup lah gitu. ya. Dari kolom chat aja. Itu masih diokein sama Mas Tito. Oh, iya, siap. Oke, Pak Bari, ini kita ada pertanyaan dari Pak Christian Ataya dari AKM Korporindo Balikpapan. Oke, Pak selamat Christian. siang Pak Christian. Christian boleh buka layarnya Pak kalau masih di lokasi? Silakan. Silakan Pak Christian. Pak Christian Ataya. Baik, Kalau Bapak enggak, dan Ibu. kalau enggak kita bacakan saja mau ya. dibacakan saja. Oke. Kalau ini saya coba bacakan saja. Kalau Satu-satu aja. Oke, ini. Bapak Ibu, pertanyaan saya sebenarnya yang umum terjadi di lapangan, khususnya pada aplikasi alat berat di tambang, yang menyebabkan unit itu low power itu karena salah aplikasi lubrikan atau injektor yang fungsinya sudah kurang maksimal. Oke, ya saya kira kalau lubrikan nggak terlalu berefek terhadap loss power ya. Nah, loss power itu low power itu biasanya kalau fungsi dari pengaruh dari lubrikan hanya di intensitas. Jadi kalau dia low, dia secara low power dia hampir nggak mengerikan. Ya tadi Pak, dari inefisiensi dari semua lini ya, dari filternya sudah mulai penjembatan sehingga aliran fuel juga akan bermasalah. Kemudian ketika nyampe katakan di injektor itu pattern dari atomisasi juga sudah bermasalah gitu. Kemudian katakan dia terbakar juga sebagian lebih besar lah dari komponen yang kita anggap sebagai fuel tadi. Katakan kalau solar itu terbakar 100% katakan. Ya, tadi dari sisi ekivalen aja PAMI hanya menyumbang 0,91. Gitu kan? Artinya dari sisi itu, ya itu pasti power-nya loss. Dari situ loss, dari sisi nature aja, nature seandainya itu normal sekalipun, itu akan lebih rendah daripada power. Kemudian ya ini fenomena lain. Saya juga agak tadi kelupaan. Ada fenomena lain bahwa pressure dari turbocharge juga akan menurun. Bisa jadi mengapa dia turun? Karena gas buang yang jadi tenaganya si turbocharge juga akan turun. Pertama ada miss oil, jadi ada PAMI yang nggak larut, yang nggak terbakar. Ini kan justru akan mengabsorb panas. Ya. Dan secara hitung-hitungan kalau di teorinya gas ya, I sama dengan nRT ya, jadi N itu jumlah mol dari gasnya, kan N-nya pasti akan turun karena ada bagian bahan bakar yang harusnya menyumbang nilai N ini dia nggak terbang, pasti tenaga yang buat menggerakkan si turbocharge akan turun sehingga pressure dari turbocharge yang mempressure intake udara yang masuk ke engine juga akan turun kan, jadi pressure-nya nggak tercapai. Pressure nggak tercapai ya otomatis tenaganya juga akan berkurang. Jadi memang rangkaian semua itu gitu. kayak domino, efek domino. Dari sini saya muter terus gitu. Efeknya A, B, C. Nah semakin turun. Saya kira itu memang ya itu kalau pembandingnya adalah solar. Kalau pembandingnya mungkin B30 dengan B35 ya saya kira nggak ada cerita yang signifikan.
Ya, kalau pembandingnya adalah solar murni memang akan begini. Tapi kalau pembandingnya dengan B30, saya kira sih memang nggak ada keluhan yang difference-nya nggak jauh beda lagi. Memang bermasalah dibandingkan dengan solar. Tapi dari 30 ke 35 memang belum ada noise yang belum. Bagian cerita yang kita tampilkan juga memang itu ya cerita masih zaman lalu ya. 30. 30. Ya, walaupun mungkin ada potensi problem itu meningkat karena kenaikan persentase dari bio. Oke. Baik, sahabat Petrolab, mana sudah cukup mewakili, walaupun Ini belum masih bisa dikembangkan lagi pembicaraannya. Jadi tadi sudah bilang soal ini ya, soal efek dari bahan bakarnya sendiri. Kemudian nanti mungkin bisa kita spesifikkan nanti khusus bahas soal efek ke olinya gitu. Nah, walaupun tadi udah direpet-repet. Dikit ya. Oke, tipis ya. Jadi kalau untuk ini kan kita satu mungkin nanti tadi ya untuk monitor tadi kita bisa analisa family division tuh. Family division kita udah develop, sudah develop family division dengan in-house method. Kita juga pakai sekarang ini kita pakai SAR. Kalau untuk yang family division di oli ya. Kemudian kalau untuk yang monogliserida kita juga bisa mono, kemudian gliserol kita bisa juga dengan menggunakan kemudian apalagi banyak sih yang kita sudah develop dan mungkin bisa dilihat juga dicek di lembar akreditasi Petrolab itu bagian besar sih kalau untuk biodiesel kita sudah terakreditasi. Terakreditasi ya. Oke, siap Mbak. Baik, sahabat Petrolab, sudah hampir di ujung waktu juga. Namun sebelum itu, buat sahabat Petrolab yang berada hari ini, kami ingatkan kembali untuk bisa mengisi link daftar hadir dan masih ada kesempatan dalam pengundian untuk follow IG dan media sosial YouTube-nya Petrolab. Jadi boleh dicek sekali lagi apakah sudah diisi kedua link tersebut, karena kita setelah ini akan ada pengundian dan pengumuman pemenang. Bagi konsisten yang paling terakhir juga satu pemenang untuk undian dari follow IG dan sosial medianya Petrolab. Namun sebelum itu mari kita saksikan bersama video yang saat ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiono Martohandoko, pimpinan dan pendiri dari PT Petrolab Services. Inilah PT Petrolab Services. Petrolab Services adalah sebuah perusahaan swasta independen yang bergerak di bidang laboratorium pengujian minyak pelumas, bahan bakar minyak atau lubricant and fuel, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, minyak trafo, dan turbin pembangkit listrik, serta kalibrasi. Petrolab didirikan oleh Bapak Budiono Martohandoko Kadirun, tanggal 18 September 2002. Petrolab mempunyai 4 kantor operasional yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Sangatta. Petrolab berkembang dari laboratorium pengujian minyak pelumas dan bahan bakar. Sampel yang diuji berasal dari berbagai macam sektor industri, mulai dari otomotif, manufaktur, perkapalan, pertambangan, dan sebagainya. Sampel-sampel yang diuji tersebut sebagian besar merupakan sampel minyak pelumas yang sedang dipakai di dalam mesin atau in-service sample. Melihat peluang bisnis yang ada, pada tahun 2007, Petrolab melakukan pengembangan bisnis untuk pengujian sampel lingkungan seperti air, udara, tanah, serta kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup pengujian biomonitoring, kebisingan, getaran, pencahayaan, dan psikologi sosial.
Tahun 2009, Petrolab melakukan pengembangan bisnis pada bidang pengujian oli trafo dan turbin pembangkit listrik. Kemudian pada tahun 2010, melakukan pengembangan pada bidang usaha laboratorium kalibrasi. Pada tahun 2016, Petrolab kembali melakukan pengembangan bisnis. Kali ini pada bidang konsultasi engineering dan pelatihan. Petrolab merupakan perusahaan swasta nasional independen yang dimiliki 100% oleh warga negara Indonesia, namun dengan kualitas kerja yang diakui oleh internasional. Sebagai laboratorium lubricant and fuel, Petrolab merupakan laboratorium yang memperoleh sertifikasi ISO 17025 pertama di Indonesia. Sebagai laboratorium powergen, Petrolab juga merupakan laboratorium yang memperoleh sertifikasi ISO 17025 pertama di Indonesia. Sebagai laboratorium industrial hygiene, Petrolab merupakan laboratorium swasta pertama yang melakukan jasa pengujian untuk industrial hygiene. Sebagai laboratorium pertama yang menerapkan sistem IT menyeluruh dalam monitoring pengujian sampel dan reportnya. Petrolab pada saat ini memiliki customer yang tersebar dari seluruh Indonesia. And more than 2,500 other customers. Baik sahabat Petrolab, masih bersama kami dan langsung disiarkan dari BNM Channel Studio. Oke, baik sebelum kita umumkan, jadi untuk Bapak dan Ibu sahabat Petrolab yang hari ini sudah mengikuti atau nanti akan menonton di YouTube kami, untuk pertanyaan atau diskusi silakan mengunjungi di website kami di www.petrolab.co.id. Nah, di situ nanti ada tertera nomor telepon kantor nanti ya. Betul, nanti kalau misalnya ada permasalahan ya di lapangan, Betul, atau ini bisa konsultasi dulu ke Pak Bari gitu ya. Oh iya. Lewat telepon kantor nanti bisa, kemudian nanti mungkin ada rekomendasi parameter apa Siap. saja yang tepat untuk problem tersebut, lah itu nanti bisa diskus. Tuh, jadi nanti bisa menghubungi nomor Betul. telepon Jadi- kantor kami untuk bisa jadi, disambungkan dengan BNP atau Pak Asbari. Betul. Jadi nanti kita Gitu. bisa spesifikkan pengujiannya apa saja sih, jadi nggak boleh Ya, jadi nggak nerka-nerka ya, dan karena nggak nabrak-nabrak. dan yang terpenting nggak boleh juga Betul. parameter terlalu banyak tapi nggak enak. Jadi kita Lebih memilih parameter efisien, ya. yang pas tadi yang enak aja. Baik, baik sahabat Petrolab, kami juga terima kasih sebelumnya sudah mengikuti acara ini di akhir, karena selanjutnya kita akan melakukan pengumuman pemenang pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah pemenang untuk peserta yang paling interaktif. Jadi kita akan mengambil 3 orang nih Mbak Henry ya. 3 orang yang paling interaktif dan masing-masing nanti dapat voucher 200.000. 3 orang dari tadi dapat. Ya betul, dari pertanyaan tadi dan pemenangnya yaitu yang pertama ada enggak ada Dadadadeng. banjir. Yang pertama itu ada Bapak Imam Munandar. Oke, selamat Pak Imam Munandar. Pastikan Anda terdaftar di daftar hadir karena nanti kita akan cari datanya di situ. Juga untuk sahabat-sahabat lainnya, informasi materi hari ini kita akan share melalui alamat email yang tertera di daftar hadir. Jadi pastikan mengisi, kita akan share ke situ. Dan Bapak Imam Munandar, selamat Anda mendapatkan voucher sebesar Rp200.000. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu untuk Bapak Bapak Atan Suhartanto. Pak Atan, selamat Pak Atan. Jadi pastikan Pak Atan sudah terdaftar, sudah mengisi daftar hadir, nanti akan kita hubungi. Dan yang ketiga, penasaran? Saya skip dulu ya. Saya umumkan untuk pemenang IG dulu. Jadi untuk pemenang IG jatuh kepada
Yemima Putri Herlina, berarti Nona kakak Yemima. Kakak. Baik kakak Yemima, selamat. Pastikan kakak Yemima di komen atau mendaftar sudah mengisi formulirnya nanti untuk bisa kita hubungi. Nah, yang terakhir untuk pemenang yang paling terakhir hari ini jatuh kepada Bapak Muhammad Fuad. Selamat Pak Muhammad Fuad. Ya, baik. Mungkin seperti itu untuk rangkaian acara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Asbari. Terima kasih Pak, Mbak Henry. Terima kasih Pak. Tim BRK, khususnya untuk BNN Channel, terima kasih sudah memfasilitasi kami. Jadi tunggu podcast kami selanjutnya buat sahabat-sahabat. Nah, penasaran kan? Nanti tunggu kejutan selanjutnya. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat.